Oke, balik lagi di Nakes, ngobrol anak kesehatan. Oke guys, hari ini saya bangga sekali guys, karena di episode 5 kali hari ini kita kedatangan tamu sangat luar biasa. Tamu jauh dari angkatan pertama, termasuk salah satu orang yang sukses, orang yang punya dedikasi tinggi di Stikes ini guys. Selamat datang Bang Ruli. Selamat datang. Ini mohon izin nih manggilnya abang atau Pak nih? Bebas. Ini kan bukan acara kantor ya. Siap. Siap. Bebas kita. Manggilnya kayaknya abang aja Kak. Biar nampak sengit. Siap. Mohon izin nih Bang, banyak sekali pertanyaan dari tim juga, dari pada sahabat Garuda Putih. Jadi di sini Bang, kalau untuk alumni, untuk teman-teman yang ada di sekitaran Garuda Putih, namanya sahabat Garuda Putih. Nah, mereka adalah sahabat-sahabat kita semua. Jadi memang harus meregang erat tali silaturahmi. Bang, sedikit nih pertanyaan langsung aja nih. Abang ini dulu orang yang seperti apa sih di waktu kuliah? Terima kasih Mas Adi atas undangannya. Bangga sekali ya menjadi sahabat Stikes Garuda Putih Jambi. Kami merupakan alumni angkatan pertama. Kalau ditanya orang seperti apa, dulu waktu saat kuliah, ya terutamanya di tahun-tahun pertama, itu saya bahkan bukan orang apa-apa, karena memang pada saat itu motivasi itu belum muncul ya, muncul. Bayangan ke depan itu belum ada, jadi yang ada pada saat itu hanya hura-hura saja ya. Itu memang latar belakang saya masuk di Stikes Gapu itu satu memang sebenarnya ingin masuk tentara dulunya selesai SMA. Nah tapi lambat laun sepertinya jalannya belum ketemu. Nah itu batu di awal-awal tahun. Di tahun kedua, nah ini kan biasanya kalau kita kuliah itu tahun pertama itu semangat-semangatnya. Tahun kedua itu masa down. Biasanya seperti itu orang-orang. Nah, kalau saya kebalikan, saya justru tahun kedua saya agak naik sedikit dari kawan-kawan. Nah, tahun ketiga menyelesaikan itu, alhamdulillah mulai dari dulu apa kita? Kalau sekarang kan bukan dulu kan skripsi. Kalau dulu kita KTI. Menyusun KTI. Mungkin Tuhan berkata lain, saya mendapat dosen pembimbing yang dihindari semua oleh mahasiswa. Beliau memang sudah meninggal, sudah almarhum, tapi peran beliau sangat besar, saya rasakan sampai sekarang. Beliau almarhum Pak Togar Siaan. Beliaulah yang memacut saya, mulai dari penyusunan laporan PKL, sekarang kita KKN ya, terus mulai dari KTI. Alhamdulillah saya bisa menyesuaikan dengan rekan-rekan lainnya. Nah, begitulah hidup saya. Menurut Ibu gimana sih dulu? Kalau sebenarnya memang begitu tuh, dari awal tidak terlalu menonjol, jadi biasa. Terus pas di tingkat kedua mulai ada gregetnya, mulai ada mungkin pandangan hidup sudah mulai muncul. Jadi sudah mulai arahnya mau kemana itu sudah kelihatan. Dan gitu barulah di tingkat ketiga baru sebenarnya agak egois kalau zaman dulu. Biasanya mengaspa, dimusuhin. Jadi kalau sebenarnya kita teman berantem ya, sering berantem, berdebat lebih sering. Jadi kalau dekat karena berantem karena usil-usilan. Jadi ada cerita sedikit nih Mas Adi. Ini kebetulan dulunya kalau kita kampus ini kan identik dengan dunia militer ya, karena ada senior militer lah. Jadi ada satu kayak tradisi, tapi itu menurut saya tidak pas. Jadi kalau satu salah semua. Benar. Loyalitas. Jadi begitu kami pulang PKL dari Bangko, itu keputusan PKL-nya di Bangko, KKS Gula. Nah, rekan-rekan ini belum selesai mau buat laporan PKL. Saya sudah. Jadi dengan bangganya menyerahkan hasil PKL-nya kan
Lah, yang lainnya dong kok. Yang lainnya siap. ditindak, dirayam, diher. Saya sendiri tidak, ya alhamdulillah kan. Akhirnya pada dongkol, pada dibenci. Katanya pengen lulus sendiri lah. Bukan, itu adalah motivasi sendiri ya. Ketika kita hidup itu, apakah kita mau hidup itu kan pilihan. Ya, kita berprinsip hidup itu pilihan. Apakah kita mau stuck seperti itu saja atau kita mau meningkat lebih lanjut? Kalau kita meningkat lebih lanjut, berarti kita harus berbuat sesuatu. Untuk mendapatkan lebih sesuatu itu perlu waktu yang ekstra. Benar sekali. Ya kan? Siap. Perlu waktunya ekstra untuk mengerjakan laporan itu. Ya saya di Bangko kebetulan perjuangannya malam saya nulis. Ya, kebetulan saya ada beberapa rekan-rekan yang satu kelompok. Kayak di DKT sekarang ada Pak Bayi Salim dulu. Ayo kita ngerjakan. Nantilah, saya ngerjakan aja terus tulis. Sampai di sini selesai. Nah, kawan-kawan ini belum selesai. Itu lah. Semua di hair, cuman ini yang selamat. Selamat itu maksudnya yang selamat. Ya, pokoknya ada beberapa orang lah setelah itu ada pengampunan kan. Siap. Nah, ini menyinggung masalah pribadi nih. Waktu pertama kali ketemu itu berarti apakah langsung PDKT atau nunggu sudah berapa tahun? Siap. Menyinggung masalah pribadi nih, mohon maaf. Ya, apa-apa. Jadi ini kita cerita hal yang pribadi, tapi ini hal yang indah untuk diceritakan. Benar sekali. Saya sama istri itu dulu waktu kami kuliah 3 tahun itu dipenuhi dengan rasa saling perdebatan. Kalau kelas 31 enggak lah yang gitu. Kelas 32. Jadi kalau kelompoknya maju, istri yang maju, Puneli yang maju, kita serang. Bagian saya maju, kita serang. Sampai ketika beliau itu ulang tahun waktu itu, kita nggak DB, sosial. Kita kerjain. Jatuh di dalam segot, jatuh, kepalanya kejedut lonceng kan ada tuh di kawasan Selamat ada lonceng itu. Masih ada kepalanya kejedut di situ. Jadi teriakannya itu mungkin. Jadi kami dulu semuanya di 49 orang itu ada gelar semua nama-namanya. Panggil siap. Panggilan saya. Saya dipanggil itu Ulil gitu ya kan, karena sebutnya R-nya susah. Begitu dikejar karena masuk di got dia langsung teriak Ulil tanggung jawab ya kan, ternyata itulah yang menjadi doanya. Nah, singkat ceritanya tahun 2005 ketika itu sudah masanya kita selesai kuliah, sudah 2 tahun masa selesai kuliah, ada mungkin urusan mungkin di bidang pribadi masing-masing sudah menjadi hal yang pribadi masing-masing. Pada saat itu kita komunikasi. Ya, waktu dulu belum ada WA ya, SMS. Ya itulah berlanjut, sampai sekarang. Oke, siap. Jadi musuh jadi teman hidup. Kemudian mohon izin, ketika abang dulu waktu tamat itu apa langsung tes atau emang nganggur dulu? Atau persiapan gitu? Alhamdulillah, memang dulu ini rezekinya Mas Adi ya. Kita berapa orang kami dulunya? 4 kami yang dari sini yang daftar itu dengan mendaftar dengan surat keterangan lulus sementara. Belum dapat ijazah. Nah, tapi kita daftar di Ajen, terus berlanjut sampai ke pemanggilan di pusat. 4-empatnya ini masuk di sampai terakhir di sini untuk yang di Panda ya. Nah, keempat ini pada saat pemanggilan di Terapus di Bandung di Lembang hanya saya sendiri rezeki yang kepanggil di Bandung. Nah, memang namanya rezeki, rezeki itu kan kalau sudah takdirnya Allah mengatakan ini jalan hidup ya, kita insya Allah kita dapatkan. Kami berempat juga yang berangkat ke Jakarta, ke Bandung pada saat itu, 1 dokter umum, 1 dokter gigi, 2 perawat. Nah ini 3 ini semuanya orang-orang hebat. Siap. Satu ya katakanlah dokter umum, udah pasti kan dokter ya. Tapi memang di SPAPK itu bersaingnya antar profesi.
Nah, pada saat itu saya berarti bersaing sama dari Jambi yang sama-sama perawat. Nah, Perawatan. ya yang bersangkutan ini emang punya apa keluarga pejabat ya. Cuman ya itu tadi karena kita tekun belajar di Bandung pun karena pesan orang tua. Udah kamu kalau mau tes aja, nggak jangan ikut-ikut lah ya kalau bahasa sekarang ya. Kita ikutin kata orang tua, selalu berdoa minta restu dari orang tua. Alhamdulillah memang jalan hidup. Jadi tidak nyangka, tidak kita sangka-sangka, oh alhamdulillah bisa. Nah seperti itulah. Sampai ada detik ini. Ingat di balik itu semua ada restu orang tua dan berdoa. Nah itu. Kemudian izin Bang, kalau seandainya nih mungkin ada tip dan tips untuk para calon alumni ataupun alumni yang ingin juga masuk ke jenjang tentara itu, apa itu tips dan triknya? Tips and triknya yang saya bisa sampaikan, kunci utamanya adalah satu, berdoa dan mintalah restu dari orang tua atau ibunya selagi bisa. Ya, karena doa restu dari orang tua itu adalah yang utama. Yang kedua, belajarlah dengan tekun. Bukan dengan giat tapi tekun. Giat itu berarti giat itu dia ada sesuatu, tapi kalau tekun itu kan dia continue. Nah, jadi tidak ada habisnya ya, untuk belajar. Sampai saat ini pun saya masih belajar apapun di bidangnya. Seperti sekarang menjadi wakil kepala rumah sakit, kami juga belajar. Oh ini ilmunya baru, belajar. Terus belajar, berkembang, dan tidak ada yang sia-sia untuk kita belajar dan berusaha. Yang utama adalah berdoa. Mungkin ada nih motivasi tersendiri ketika ingin masuk tentara itu apa sih? Kan biasanya orang tuh di mana mereka waktu kuliah itu masih ngambang nih kan, tadi abang juga ngomong bahwasanya masih ngambang nih mau kemana dan kemana. Motivasi tadi langsung aku mau ikut tes itu gimana? Memang betul, motivasi itu muncul setelah ada sosok figur ya. Biasanya orang menyebutnya itu ada sosok figur yang dikagumi atau yang dilihat, ini kayaknya cocok ataupun pas untuk kita hidup, untuk kita pedomani ya. Nah pada saat itu memang kebetulan pada saat itu ke direktur, waktu itu masih direktur ya. Direktur kita juga dari SPAPK dulu, Pak Mehmet. Ya, beliau itu yang juga banyak memberikan kami motivasi, ayo semangat kamu, kalian bisa, saya aja kok bisa ya kan. Dari ini kalau kalian yang sudah berada ya sedikit-sedikitnya adalah ya ilmu-ilmu militernya di sini. Nah itulah yang menjadi tolak awalnya kami masuk ke dunia militer. Selain ya memang dari kecilnya dulu hobinya gambar tentara nah, itu kan penunjang ya istilahnya. Nah figurnya ya itu, sehingga beliau juga mengatakan tidak semuanya bisa menggunakan tidak semuanya harus dengan uang. Jadi motivasi beliau lah yang kita pokoknya ikut. Nah itu. Mungkin ada harapan nih untuk para alumni angkatan pertama nih untuk Stikes Garuda Putih Jambi ke depan. Alhamdulillah ya, sejak berdirinya Stikes ini dari tahun 2000 sampai dengan 2023 sekarang, berarti kan sudah 23 tahun untuk mendirikan dari Akper ya, dari 3 Akper sampai dengan Stikes. Yang kami lihat, yang saya lihat selaku alumni, kampus ini jauh membangun dengan pesan ya, dengan teknologi di masa pandemi, tentunya masa-masa yang sulit, tetap kampus ini eksis. Harapannya ke depan kampus ini dapat bersaing, utamanya di Jambi ya, khususnya di Jambi ya, bersaing dengan kampus-kampus lain dalam rangka mendidik calon-calon atau cikal bakal dari seluruh tenaga kesehatan untuk didistribusikan ya pada pekerjaan yang sangat mulia. Orang kesehatan itu pekerjaannya sangat mulia, membantu orang yang dalam keadaan kesusahan ataupun gangguan kesehatan. Sehingga
pekerjaan yang mulia itu perlu didukung dengan SDM yang mantap, ya kan? Nah, salah satu kebanggaan kami di kampus ini, alhamdulillah saya lihat seluruh alumni yang ada ini bukan hanya angkatan 1, tapi angkatan berapapun, apabila di rumah sakit ini minimal jadi kepala ruangan, sepertinya minimal jadi kepala ruangan. Ya, semua yang terpakai, alhamdulillah, berarti ya punya kampus ini punya kualitas, dan itu menjadi PR dari para penerus, pengurus ataupun pengajar di kampus ini, sehingga kualitas SDM kampus ini tetap sama, minimal sama, ya alhamdulillah, insya Allah mungkin bisa ditingkatkan, apalagi dapat bocoran nih katanya mau jadi S1 keperawatan nih. Siap. Nah, Waktu dekat kita mau visitasi. waduh, ini baru gebrakan bagus ini. Nah, mantap, mantap, mantap. Kami alumni angkatan 1 insya Allah mendukung. Insya Allah mendukung demi majunya kampus ini. Oke, terima kasih Bang Mas Kakak atas waktu dan kesempatannya yang telah hadir di sini. Kami mohon maaf juga mengganggu waktunya, kesibukannya, menyempatkan datang ke sini demi untuk para sahabat Garuda Putih Jambi. Jadi buat teman-teman dimanapun Anda berada, para sahabat Garuda Putih Jambi, kesuksesan itu diraih bukan karena posisi bangun tidur langsung sukses, tapi ada proses yang dijalaninya. Tidak mungkin mie instan itu dimakan langsung makan, tapi harus dimasak dahulu. Oke, terima kasih buat teman-teman sahabat Garuda Putih Jambi. Saya Hadi Ahmad, dan kemudian ini ada Bang Mayor Ruri Rahmadi MHum sekarang, Sarjana Keperawatan, Magister Hukum. Magister Hukum. Oke, terima kasih buat sahabat Garuda Putih. Dadah, terima kasih. Ya.